Jumpa lagi dengan channel Ki Anom Sumedang. Kali ini saya jarah ke makam Ki Ageng Suryo Mentaram. Berikut sekilas tentang sejarah Ki Ageng Suryo Mentaram. Bernama kecil Raden Mas Kudiar Maji, Suryo Mentaram merupakan anak ke-55 Hamengkubuwono ke-7. Ia lahir di lingkungan Keraton Yogyakarta pada 20 Mei 1892. Ibunya salah satu seli raja yakni Raden Ayu Retnomandoyo, putri Patih Danureja yang ke-6. Pangeran Suryo Mentaram memutuskan pergi tanpa pamit setelah permintaan ditolak sang ayah yang meminta agar diizinkan meninggalkan gelar pangeran. Namun Hamengkubuwono ke-7 tidak menyetujuinya. Setelah Suryo Mentaram pergi, lalu Raja Jogja itu menyesal. Hamengkubuwono ke-7 mengutus beberapa orang kepercayaan untuk mencari di mana kesana kesayangannya itu. Sampai suatu ketika salah seorang utusan raja melihat seorang yang mirip dengan pangeran yang sedang dicari-carinya. Namun orang tersebut sangat kumal, bergaul dengan masyarakat, sedang menggali sumur. Pada waktu itu berada di wilayah sebelah barat Jogja. Sang utusan raja memberanikan bertanya kepada orang itu, menanyakan namanya, dan namanya adalah Nata Dangsa. Namun dari suaranya ia mengenal bahwa itu adalah Pangeran Suryo Mentaram. Maka dengan hormat Nata Dangsa dimohon pulang ke istana. Dan kemudian pergilah ke istana lagi. Nata Dangsa alias Suryo Mentaram hidup di serabutan selama pengembaraannya itu. Selain kadang menjadi kuli, ia juga bekerja apa saja sekedar bertahan hidup, berjualan batik, menjadi buruh tani, dan lainnya. Di istana itu ia lagi-lagi tidak betah karena merasa tidak cocok dengan kehidupan mewah sebagai anak raja. Cobaan bagi Suryo Mentaram pertama setelah ibunya diceraikan oleh Sultan Hamengkubuwono dan patihnya juga meninggal dunia. Akhirnya Suryo Mentaram setelah Hamengkubuwono ke-7 meninggal dan digantikan oleh Hamengkubuwono ke-8, ia mohon izin untuk pergi dari keraton dan meninggalkan kerajaan istana. Suryo Mentaram merasa tidak pernah bertemu orang selama hidup di lingkungan istana. Orang yang ini ia maksud adalah rakyat yang sebenarnya, orang-orang yang harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga, orang-orang yang hidup sederhana apa adanya. Kemudian ia menjual seluruh harta bandanya dan dibagi-bagikan ke pengikutnya dan pembantu setianya. Suryo Mentaram berjalan jauh menuju ke utara dan membeli sebidang tanah di desa Beringin Salatiga. Di sana ia hidup dengan bercocok tanam sebagai petani, bergaul dengan rakyat jelata, menjalani kehidupan seorang orang yang biasa. Meskipun mengasingkan diri, Suryo Mentaram tetap menjalin relasi dengan beberapa pangeran yang memilih menepi seperti dirinya, seperti Ki Hajar Dewantara, Ki Suta Wanabaya, Ki Prana Widagyo, Ki Prawira Wirawa, dan lain sebagainya, dan membentuk perkumpulan yang bernama Saresehan Malam Selasa Kliwon. Dalam ilmu kawruh beliau memberikan suatu ajaran yang bernama kawruh bagja bahagia. Rasa bahagia bagi Suryo Mentaram berasal dari diri manusia itu sendiri. Ada 3 unsur utama yang ada dan kekal dalam diri manusia, yang oleh Suryo Mentaram disebut jat, kehendak, dan aku. Ketiga unsur ini merupakan asal dari segala sesuatu. Jat itu ada, tidak merasa apa-apa dan tidak merasa ada. Kehendak itu ada, merasa apa-apa dan tidak merasa ada. Aku itu ada, tidak merasa apa-apa dan merasa ada. Demikian rumusan bahagia Ki Ageng Suryo Mentaram. Suryo Mentaram menebarkan apa yang dipelajari dan memberikan ceramah di berbagai tempat. Bahkan ia pernah diundang oleh Presiden Soekarno ke Istana Merdeka tahun 1957. Kepada Suryo Mentaram yang menghadap dengan pakaian serena, Bung Karno meminta nasihat dan dalam mengelola negara. Beliau wafat pada 18 Maret 1962, tepatnya pada hari itu sekitar 57 tahun yang lalu. Suryo Mentaram telah menghasilkan banyak karya yang ditulis dalam bahasa Jawa, seperti Pangawikan Pribadi, Kawruh Pamomong, Piageming Gesang, Ilmu Jiwa, Aku Iki Wong Apa, dan lainnya. Ajaran sebagian Suryo Mentaram kini terus dipelajari dan diterapkan sebagai komunitas budaya yang tersebar di seluruh Jawa. Demikian sekilas tentang sejarah Ki Ageng Suryo Mentaram
Beliau sebagai seorang filosof Jawa yang terkenal letak dari ajaran kawruh jiwa atau kawruh tegja atau ilmu bahagia. Beliau meninggalkan keduniawian dan memilih ilmu yang menyatu dengan masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.